Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinja Kani dengan NIM 1911023. Baiklah, saya akan mereview kembali mengenai materi yaitu force majeure dalam masa pandemi COVID-19 terhadap dampak sosial, hukum, dan ekonomi. Force majeure dalam keadaan kahar, dalam bahasa Prancisnya keadaan kahar atau kahar, yang berarti kekuatan yang lebih besar, adalah suatu kejadian yang terjadi luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilangsungkan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Di dalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar atau keadaan memaksa, yaitu di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa, yang terdapat di dalam pasal 91 ayat 1 yang menerangkan mengenai keadaan kahar, yaitu keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dalam kontrak kerjasama konstruksi terdapat di pasal 37 yang memuat mengenai pembahasan yang akan saya baca, menyebutkan dalam pasal 37 keadaan kahar, dalam salah satunya dalam ayat 2 yang termasuk keadaan kahar itu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis tersebut. Kesimpulan dari ketentuan pasal yang ada bahwa yang menjadi syarat keadaan memaksa force majeure adalah peristiwa yang terjadi haruslah tidak terduga sebelumnya. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia, terjadi di luar kesalahan para pihak-pihak, tidak dalam iktikat buruk. Peristiwa yang terjadi merupakan keadaan yang diterangkan dalam pasal yang mengaturnya, dan apabila terjadi keadaan memaksa maka tidak dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal yang mengatur mengenai hal ini. Contoh dampak ekonomi. Tak hanya dari kesehatan saja, wafat COVID-19 juga berdampak pada sektor seperti ekonomi, yaitu sosial ekonomi, yang mana dampak dari wabah ini sekitar 1 tahun lamanya menyebabkan terjadi kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Menurut studi yang dilakukan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk mengalami kemiskinan baru. Terhadap dampak sosial selanjutnya yang dapat dirasakan dan ditimbulkan adalah kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, banyak pekerja yang diliburkan dan bahkan dirumahkan atau di PHK. Kemudian ibu hamil dilarang ke rumah sakit atau pusat kesehatan karena rawan penyebaran virus COVID-19. COVID-19 juga merubah sistem budaya, yang mana pola kehidupan atau budaya baru Indonesia senang berkumpul, bersalaman, nongkrong atau nongki, kini dituntut untuk melakukan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan, seperti jaga jarak, memakai masker, cuci tangan sebelum masuk area pertokoan atau kafe, dan melakukan rapid atau swab test melakukan perjalanan lintas kota atau lintas provinsi. COVID-19 dan perubahan sosial. COVID-19 merubah perilaku hidup seseorang atau kehidupan masyarakat. COVID juga merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan. COVID-19 juga merubah tatanan nilai value dalam masyarakat. COVID-19 juga merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.